Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nopo riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan, beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu nopo munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya wae sahabat ke Mustafa kan yang omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to ning musala. Lah ngono iku terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat sing nganggur kan napa? Sesuai terkenal Nabi jebule nek Ramadan bar Isya iku nambah iso. Hari kedua tambah wae, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi fardu. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah tersisa itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi, yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4, lah si alir ada yang muni 20, itu mari perkara, ada yang muni 20, tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, sik kagian, tapi roh gesur, loro. Mohon gue mau ini cerita riwayat, karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik. Kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul, karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin. Ya matematika menang, tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirannya ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin itu 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Sawa, ba'da zuhri kali. Berarti itu nggih lho 6 ya. Qabla al-asri kali. Berarti 8 to. Ojo hitung qabla maghrib mari ora pantes. Orang masih muakkadah. Terus qabla isya 10. Itu sing sunat napa? Maka. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Jiddin wa Tasmir ini kata yang menduga yang arah Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancut tali wondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan. Umar sahabatnya Nabi. Lho sak pinter-pintere ormas zaman akhir pinter Sayyidina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah kalau muni kanjeng Muhammad ku duwe Islam. Sak roro wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Lu paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sayyidina Umar. Nunggu Habib mlete nang ngono tarawih pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat, namung pinten? Di syuting TV santu. Mulane kula bolak-balik ngomong. NO balelo ning kunut. Mergo roh ning tarawih iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning tarawih. Padahal sama udah roh live kabeh nak Arab Saudi tarawih rom. Tapi nek ya roh nek ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Dan nak takok apa oleh Gus balelo ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi atau Pak Cocok ya anut ora ya biasa padha ngalime istihad per gampang. Akhirnya Umar mutusno pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih
Nabi ngendikan as-sholat khairun mawdu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'aksir awatillah, sik jumlahe akeh, sik jumlahe iki. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren sholat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan satu salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya satu salam, kok ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Iku gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ora batas, nah jatuh tinggal udah mau ngakeh. Ada sal kita di kiai orang tahu tahiyat ulah wah takut balam wah. Ya tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira tak darane aku untuk Muhammadiyah aku ngalim pokoke sampe setakok. Jenenge ta Muhammadiyah aku ngalim ngawur. Nah wong alim kudu Muhammadiyah Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong durunge napa? Ya wong alim sing dorong-dorong anu ta napa? Mesti aja pintu wong alim yo ngalim maca hadis waktu Bukhari Muslim langsung pol misal netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang dan sudah di sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten. So Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten mosok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar dituthuk. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucune sing ditau Umar iku makmum lho. Dene karo Ubay kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne ku malah nentang prin. Tani kula wingi foto niku maca muslim. Kula biasane nak foto maca muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai ngiyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula nggih direncana ngimami. Tapi kula nu nganti sakniki dereng ngimami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu, udah janjian ya orang anut-anutan, soalnya kepingin ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan wis pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus, ya fadilah tawadhu malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya, ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadhu ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener, nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan fakih-fakih berlebihan. Mahbuban inda qaumi yang bikin tai. Wong khusune dinggon ora pati banyak penggemar, wong khusu iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusu mbek wato. Wato nunuk-nunuk kadang dituthuk dhewe diandani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentle. Wong aku sing alim gelem makmum, kowe ora alim ora gelem. Alasan niku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya.
Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis Muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusolli bin nas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan itu waktu di papa Sayyidina Ali Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali. Di papa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, terima kasih ketika Nabi mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir, mundur. Ketika ta'akhir, Rasulullah memberi isyarat makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ana salat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur, karena Rasulullah sadar ini salat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan wis kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam ning tengah-tengah apa? Salat. Mulane nek fikih terus dibahas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai salat Rasulullah takok, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja?" Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah, terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulanya suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi makmum. Kadang-kadang imami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampean roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan, ya kadang kacau, sahabat itu rugen-rugen sebagian begini. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi, sholat paling abdul awal waktu, paham ya Pak? Sholat paling abdul apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi, cara sani kepengen qadhi hajat. Karena Arab itu zaman itu gak ada WC, gak ada toilet kan lama. Cara sani golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Besok apa itu? Tinggal Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Gitu. Kasih tahu kan? Tinggal tenan Rasulullah. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah yen nabi tenan, wong apik tenan. Kula nu yakin nek yakin tenan. Mungkin sampean tak cerita. Sing imam niku Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng salat lagi rakaat ya, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat yang guri-guri golongan Rohin Mustafa kan ratri mau nak Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ratri mau mulai dimami itu. Duh dikeploki. Terus dia yang ngerti nak Rasulullah terus dan. Barang terus nganti sholat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah niku masa sampean percaya kula niku sing sinau kathah. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan mbek kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tuku kita ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tuku ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno le. Keliru meneh nek ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Melarat kira ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat kan lebih, waduh Rasulullah akhirnya rawuh mau diting, enggak. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu orang kiai saya tersinggung lu. Kiai saya ning jedek, santri dia masuk teko karek. Kurang ajar santriku gak pamit. Apik tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi loh, bapak mau ngimami masjid kalau menangi, ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah dhuwur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri itu biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh teng kula santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai dhewe iso meneng ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji.
Bagus. Terus memang dia ngerti. Lah kowe ngerti nek Rasulullah yo ora ora mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Qadir. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadile Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam. Jadi mungkin cerita kok kali-kali.